Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novel Fitri Majid dan juga pembimbing saya yaitu Ibu Erna Utami, SSTMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu berjudul analisa pengendalian temperatur outlet furnace dengan metode PID Fuzzy Gain Scheduling dari Teknik Instrumentasi Kilang, Politeknik Energi dan Mineral Atomic Gas. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada proses pengendalian, salah satunya pengendalian temperatur, maka dinamika atau gangguan proses sering terjadi. Ada kalanya gangguan pada proses mengakibatkan proses sistem jauh dari nilai yang diinginkan atau set point, atau mengakibatkan adanya osilasi. Jadi nilai parameter PID harus diubah secara manual untuk mengatasi masalah tersebut. PID Fuzzy Gain Scheduling ini akan memberikan penambahan atau pengurangan nilai parameter PID secara otomatis. Metode ini mengkombinasikan antara kontrol PID dengan sistem logika fuzzy. Untuk mengetahui titik kerja PID awal, maka digunakan metode base model atau direct synthesis. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan. Di sini tujuan yang pertama yaitu memahami alur proses pada furnace 1 F01. Yang kedua yaitu memahami alur proses sistem pengendalian dan mampu merubah elemen pengendalian temperatur pada outlet furnace 1 F01 menjadi persamaan matematika dalam domain S atau fungsi alih. Yang ketiga yaitu mampu mensimulasikan dan menganalisa respon pengendalian untuk sistem pengendalian temperatur pada outlet furnace 1 F01 dengan parameter aktual atau existing. Yang kedua yaitu tuning metode direct synthesis atau base model, dan yang ketiga tuning metode PID Fuzzy Gain Scheduling. Selanjutnya yaitu terdapat flowchart di sini. Yang pertama yaitu pengambilan data elemen kontrol yang digunakan, setelah itu pemodelan setiap elemen kontrol, selanjutnya yaitu sistem pengendalian parameter existing, selanjutnya yaitu analisa sistem respon dan performa pengendalian parameter existing, selanjutnya yaitu tuning parameter pengendalian dengan metode direct synthesis, selanjutnya yaitu analisis respon dan performa pengendalian parameter dengan direct synthesis, selanjutnya yaitu tuning parameter pengendalian dengan metode Fuzzy Gain Scheduling. Yang selanjutnya yaitu analisa respon dan performa pengendalian parameter tuning PID Fuzzy Gain Scheduling. Dan yang terakhir yaitu perbandingan respon dan performa pengendalian 3 parameter. Selanjutnya yaitu apa itu furnace 1 F01. Furnace 1 F01 adalah sebuah unit yang berfungsi untuk memanaskan crude oil yang akan masuk ke dalam kolom distilasi 1C01. Pemanasan dilakukan agar crude oil dapat terpisah menjadi beberapa produk sesuai dengan trayectory-nya pada kolom distilasi 1C01. Di sini pemanasan pada furnace ini dilakukan agar crude oil dapat terpisah menjadi produk sesuai trayectory-nya pada kolom 1C01. Sistem pengendalian temperatur pada outlet furnace dibutuhkan agar crude oil yang telah dipanaskan dapat dikontrol suhunya sesuai dengan set point, yaitu pada suhu sekitar 357 derajat Celcius sebelum masuk ke kolom CDU. Pengendalian temperatur dilakukan dengan mengatur laju aliran fuel gas yang dilakukan sebagai bahan bakar untuk proses pemanasan crude oil pada furnace tersebut. Di sini di bawah terdapat diagram block closed loop control pengendalian furnace 1 F01. Di sini ada temperatur valve, ada unit prosesnya yaitu 1 F01, ada temperatur elemen dan juga temperatur transmitter, dan di sini ada temperatur indikator controller sebagai controller. Selanjutnya yaitu fungsi alih komponen temperatur kontrol furnace. Di sini setiap komponen pengendalian temperatur pada furnace harus diubah menjadi persamaan matematika berbentuk fungsi alih agar dapat merepresentasikan bentuk fisik yang ada di lapangan, agar dapat dihitung dan dianalisa. Yang pertama yaitu terdapat fungsi alih dari sensor dan transmitter. Di sini sensor yang digunakan yaitu termokouple tipe C, menghasilkan fungsi alih yaitu 0,04 per 1,03 kali 10 pangkat min 10 S kuadrat plus 5,91 kali 10 pangkat min 5 S plus 1. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi alih dari temperatur controller. Di sini yaitu GC sama dengan 51
S pangkat 2 plus 51 S plus 100 per 29,590 S. Untuk fungsi alih yang selanjutnya yaitu fungsi alih dari control valve. Untuk mencari fungsi alih dari control valve berupa orde 1, maka perlu diketahui nilai dari gain valve atau KV dan juga time constant dari control valve atau tau CV. Di sini telah dihitung nilai dari KV atau gain valve yaitu didapatkan nilai 57,06 dan juga time constant dari control valve atau tau CV ini 1,26. Maka didapatkan persamaan fungsi alih orde 1 untuk control valve yaitu GCV sama dengan 57,06 per 1,26 S per 1. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi alih furnace di sini. Untuk mencari fungsi alih orde 1 furnace, maka dapat dilakukan dengan pendekatan kapasitansi atau C dan resistansi thermal atau R sistem. Di sini mendapatkan nilai R yaitu sebesar 0,093 dan C 482. Dengan begitu, maka didapatkan nilai fungsi alih orde 1 furnace yaitu 0,093 per 44,82 S plus 1. Yang selanjutnya di sini adalah diagram block closed loop dari sistem kontrol existing. Di sini terdapat TIC, TV, 1F01, dan temperatur elemen atau temperatur transmitter. Yang selanjutnya yaitu perancangan mode controller dengan PID base model atau direct synthesis. Di sini nilai dari transfer function plan dapat dicari dengan persamaan yaitu gain plan sama dengan gain dari proses dikalikan dengan gain dari control valve. Didapatkan gain plan-nya yaitu persamaan orde 2 5,30 per 56,47 S kuadrat plus 46,08 S plus 1. Oleh karena nilai dari gain plan-nya ini adalah persamaan orde 2, maka mode yang digunakan dalam rancang controller ini adalah PID atau proporsional, integral, dan derivatif. Selanjutnya didapatkan persamaan umum mode 2 di sini dibandingkan, maka kita akan mendapatkan nilai omega n atau frekuensi natural sebesar 0,13, dapatkan rasio redaman atau zeta-nya yaitu 2,99 dan juga nilai K-nya yaitu 5,30. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan konstanta waktu sistem hasil. Di sini ditentukan yaitu konstanta sistem waktu hasilnya yaitu tau S sama dengan 5 tau bintang sama dengan 10.000 second. Maka dari itu time constant dari prosesnya yaitu 2000 second. Dan selanjutnya kita dapat menentukan waktu integral di sini yaitu 2 zeta per omega n, didapatkan nilai waktu integral yaitu 46,08. Selanjutnya ada waktu diferensial yaitu PD sama dengan 1 per 2 zeta dikali omega n, didapatkan nilai waktu diferensial yaitu 1,29. Selanjutnya yaitu mencari penguatan proporsional, di sini Kp sama dengan 2 zeta per tau bintang dikali omega n dikali K. Gain dari sistem orde 2 dan gain dari transmitter, didapatkan nilai Kp atau penguatan proporsional yaitu 0,108. Selanjutnya ini adalah block diagram dari control closed loop dengan menggunakan parameter PID direct synthesis. Untuk metode selanjutnya yaitu PID fuzzy gain scheduling. Jadi PID fuzzy gain scheduling ini akan mengkombinasikan antara kontrol PID dengan sistem logika fuzzy untuk menentukan proses PID yang telah ditentukan nilai sebelumnya dengan menambahkan atau mengurangi nilai PID tersebut. Untuk mengetahui titik kerja PID maka digunakan metode direct synthesis atau base model. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari controller PID fuzzy gain scheduling ini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan parameter coding PID terbaik berdasarkan metode base model atau direct synthesis. Yang kedua yaitu menentukan data input dan output. Yang ketiga yaitu membuat fuzzifikasi. Yang keempat yaitu menentukan aturan fuzzy atau rule base-nya. Yang kelima yaitu metode pengambilan keputusan atau inferensi. Dan yang keenam yaitu fuzzifikasi.
menentukan parameter tuning PID dengan metode direct synthesis. Karena metode PID Bayesian gain scheduling ini akan membandingkan oleh parameter aktual dan tuning sebelumnya. Oleh karena itu, nilai titik kerja dari konstanta proporsional, waktu integral, dan waktu derivatif menggunakan nilai yang dihasilkan oleh tuning dengan menggunakan metode direct synthesis. Dari metode tuning direct synthesis tersebut atau sebelumnya, maka didapatkan nilai konstanta proporsionalnya yaitu 0,108, TI-nya yaitu 46,08 dan TD-nya yaitu 1,29. Selanjutnya yaitu menentukan data input dan output. Di sini terdapat dua fungsi keanggotaan input. Yang pertama yaitu error dan yang kedua yaitu delta error atau perubahan error. Untuk error sendiri di sini memiliki 5 fungsi keanggotaan. Yang pertama dari negatif big, selanjutnya ada negatif small, ada zero, positif small, dan positif big. Untuk yang perubahan error, yaitu dari negatif big, negatif small, zero, positif small, dan positif big. Untuk range dari error sendiri yaitu dari minus 1 sampai dengan 1, sedangkan delta error atau perubahan error yaitu minus 0,5 sampai dengan 0,5. Selanjutnya yaitu menentukan data output. Di sini fungsi keanggotaan yang dipakai yaitu 3 output, yaitu output berupa KP, TI, dan BB. Untuk KP sendiri memiliki 3 fungsi keanggotaan yaitu negatif, zero, dan positif dengan range yaitu 0,108, min 0,108 sampai dengan 0,108. Sedangkan TI juga memiliki 3 fungsi keanggotaan yaitu negatif, zero, positif dengan range yaitu min 0,0217 sampai 0,0217. Selanjutnya yaitu ada TD yang memiliki 3 fungsi keanggotaan juga yaitu negatif, zero, dan positif dengan range yaitu min 1,29 sampai dengan 1,29. Berikutnya yaitu menentukan rule base atau aturan dasar Fuzzy. Di sini ada hubungan antara error dan change of error atau delta error untuk KP, untuk TI, dan selanjutnya yaitu aturan dasar Fuzzy untuk TD. Selanjutnya yaitu terdapat perbandingan respons semua model kontrol. Di sini simulasi menggunakan MATLAB. Yang pertama ini adalah untuk parameter aktual yang paling atas atau existing. Yang kedua ini adalah parameter direct synthesis. Dan yang ketiga yaitu PID Fuzzy dengan masing-masing diberikan disturbance dengan nilai yang sama dan waktu yang sama. Selanjutnya yaitu perbandingan respon controller. Di sini dapat dilihat 3 grafik dengan warna yang berbeda, di mana warna orange ini adalah warna respon aktual atau existing, yang hijau ini adalah PID Fuzzy, yang merah ini adalah direct synthesis, dan yang biru ini adalah set point. Di sini terlihat grafik hijau atau PID Fuzzy ini lebih cepat mencapai titik stabil, dan juga saat dia terjadi atau menerima gangguan disturbance, untuk PID Fuzzy ini akan membenarkan atau cepat mencapai kestabilan lagi dibandingkan dengan metode yang lain. Selanjutnya ini adalah perbandingan respons semua model controller. Di sini ada pertama itu rise time, untuk aktual itu adalah 5,152, untuk direct synthesis 4,329, dan untuk PID Fuzzy gain scheduling yaitu 442,10. Selanjutnya yaitu ada settling time, ada aktual yaitu 12,056, direct synthesis yaitu 9,980, dan PID Fuzzy gain scheduling yaitu 1,040. Selanjutnya terdapat delay time di sini aktual yaitu 1,270, direct synthesis yaitu 1,406, dan PID Fuzzy gain scheduling yaitu 233,29 dengan spesifikasi selanjutnya overshoot dalam persen tidak ada. Yang terakhir yaitu IAE atau integral absolute error, di sini aktual yaitu 2,0351 pangkat 10 pangkat 3, direct synthesis yaitu 2,0099 kali 10 pangkat 3, dan PID Fuzzy gain scheduling yaitu 327,8143.
Kesimpulannya yang pertama, furnace atau F01 merupakan unit yang berfungsi untuk memanaskan crude oil sampai mencapai suhu 357 derajat Celcius sebelum masuk ke kolom distilasi. Crude oil tidak langsung dipanaskan mencapai suhu 357 derajat Celcius, namun dinaikkan terlebih dahulu sampai dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius. Setelah itu crude oil dipanaskan selama 2-3 jam. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu alur proses sistem pengendalian temperatur pada obat furnace 1F01 menggunakan mode reverse dan loop control negatif feedback control system, di mana nilai proses variabel yang telah diukur oleh sensor thermocouple akan menghasilkan tegangan dalam milivolt dan akan dikonversi oleh temperatur transmitter menjadi sinyal standar 4-20 mA. Lalu proses variabel akan dibandingkan terhadap set point, di mana untuk mode controllernya yaitu reverse, jadi set point dikurangi proses variabel menjadi nilai error yang dihasilkan lalu akan diatur oleh mode kontrol BID oleh controller menjadi manipulator variabel yang akhirnya dikonversi menjadi sinyal pneumatik dan menggerakkan panel control element berupa control valve. Kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir yaitu respon controller PID parameter aktual memiliki waktu yang lama untuk mencapai titik steady state atau tunak atau titik stabil. Namun controller aktual mampu menahan besarnya nilai disturbance yang diterima sehingga tidak terjadi oscillasi. Sedangkan untuk parameter controller hasil tuning dengan metode direct synthesis menghasilkan waktu steady state atau tunak yang cepat, namun tidak tahan terhadap gangguan karena menghasilkan oscillasi yang besar. PID dengan fuzzy gain scheduling memiliki waktu stabil yang lebih cepat daripada controller parameter aktual dan memiliki ketahanan yang lebih baik daripada controller tuning direct synthesis. Terlihat juga dari statistical controller performance yaitu berupa IAE atau integral absolute error, di mana PID fuzzy gain scheduling memiliki statistik nilai error yang paling kecil. Artinya performa controller yang paling baik di antara 3 metode di atas adalah dengan metode tuning PID fuzzy gain scheduling. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.